أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركته في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Puji dan syukur marilah kita senantiasa haturkan kehadirat Allah Rabbunal Ghafur, Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada haribaan Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajmain. Para jemaah sekalian, mari kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kajian fikih kitab Fathul Qorib, masih menceritakan tentang sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'alal ma'mumi ayyan wiyal iktimama awil iqtida bil imam. Wajib bagi makmum berniat menjadi makmum awil iqtida bil imam, atau berniat mengikuti imam. Jadi kalau kita bermakmum, maka wajib niat menjadi makmum, niat mengikuti imam dengan kata makmuman atau jamaatan. Misalnya sholat maghrib, usolli fardhal maghribi makmuman lillahi, usolli fardhal maghribi jamaatan lillahi, atau usolli fardhal maghribi muqtadiyan lillahi. Kalau di kita mah rata-rata pakai sekatnya makmuman. Karena kan gini, ketika kita melaksanakan sholat sebetulnya udah terlewat. Bahkan ketika kita takbiratul ihram, yang mesti dihadirkan itu kan qasdul fa'li fardiyah ta'yin. Artinya ketika takbiratul ihram itu Allah, nah itu kan di dalam hati itu harus menghadirkan, yaitu aku berniat atau aku melaksanakan sholat fardu maghrib. Kalau secara talafut binniat itu kan panjang, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu tuh kalau dimasukkan Allah, dimasukkan kita semuanya yang tadi panjang. Kadang-kadang sepuas itu kan gitu, Allah digunakan ya Allah. Padahal yang dimasukkan di dalam hati itu dihadirkan itu cukup 3. Kalau maghrib berarti usolli fardhal maghribi, aku bermaksud sholat fardu maghrib, selesai. Ketika Allah apa tuh, aku berniat sholat fardu maghrib, atau usolli fardhal maghribi ketika Allah apa, bukan talafutnya, niatnya. Karena beda, kalau talafut itu sebelum, kalau niat itu di dalam hati. Ketika takbiratul ihram, itu harus bisa membedakan. Kalau untuk usolli itu supaya kita fokus sebetulnya gitu, bahwa kita tuh bersiap akan melaksanakan sholat. Itu disebut talafut bin niat, untuk menolong supaya kita fokus itu. Jadi sebelum kita bertandang ke suatu usul itu, oh ya udah bersiap-siap akan melaksanakan sholat. Karena pas baru masuk sholat itu pas begitu Allah, nah itu masuk baru. Pas Allah Akbar, mulut mengucapkan, tangan mengangkat, kemudian hati menghadirkan berniat sholat fardu maghrib. Kalau menjadi makmum maka tambah makmuman gitu. Usolli fardhal maghribi makmuman, atau usolli fardhal maghribi jamaatan. Kalau diartikan aku berniat sholat fardu maghrib berjamaah, itu sudah sah, status menjadi makmum. Wala yajibu ta'yinu bal yakfil iqtida bil hadir. Tidak usah ditentukan. Misalnya yang menjadi imam saya, takbiratul aku berniat sholat fardu menjadi makmum Kak Ujang Jainuddin atau bodoh. Gak usah ditentukan, cukup yang menjadi imam di depan, gak usah ditentukan orangnya gitu. Nah, dunal imam,
Fala yajibu fi sihhatil iqtida bihi fi ghairil jum'ah niyatul imamah bal hiya mustahabbatun fi haqqi fa illam yanwi fa sholatuhu furudah. Ada beda antara makmum dan imam. Di sholat-sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu mau tak mau kalau menjadi makmum harus berniat jadi makmum. Kalau dia tidak berniat jadi makmum, maka sholatnya dia status berjamaahnya tidak sah. Kalau status berjamaahnya tidak sah, diteruskan juga mengikuti gerakan imam, itu nantinya batalat sholat, itu batal sholat. Tapi kalau imam itu tidak mesti niat menjadi imam kalau di sholat 5 waktu. Misalnya saya sholat maghrib jadi berjamaah, itu saya misalnya ketika takbiratul ihram tidak berniat jadi imam, sholatnya tetap sah. Cuman saya tidak mendapatkan pahala berjamaah. Bang. Jadi kalau menjadi imam, misalnya kita menjadi imam, maka di situ sunnah niat menjadi imam di sholat 5 waktu. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala berjamaah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau seorang imam di sholat yang 5 waktu tidak berniat menjadi imam? Jadi tidak imaman, sholat fardhu maghribi artinya kan imaman. Ini tidak misalnya, tidak niat menjadi imam, maka statusnya tetap sah sholat berjamaahnya. Cuman bagi imam tidak mendapatkan pahala berjamaah itu. Kalau mau tak mau harus niat menjadi makmum. Makanya kalau analogi guru saya tuh ya, seorang murid dan guru pun statusnya seperti itu. Bagi murid itu sahnya menjadi murid itu ketika mengaku jadi murid atau mengaku kepada seseorang itu dia gurunya, dia menjadi murid. Tapi kalau bagi guru itu tidak mesti mengaku dia murid orang tersebut. Nah, jadi kalau sholat berjamaah bagi makmum wajib berniat menjadi makmum. Tapi kalau bagi imam niat menjadi imam itu hukumnya sunnah di sholat 5 waktu. Kenapa di sholat 5 waktu? Karena kalau sholat berjamaah Jum'ah itu bagi imam niat menjadi imamnya wajib. Misalnya sholat berjamaah Jum'ah. Tadi kan berbicara sholat fardu, sholat yang 5 waktu selain sholat Jum'ah. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh bagi imam tidak wajib niat menjadi imam, melainkan sunnah. Ketika si imam tidak niat menjadi imam, tetap sholat berjamaahnya sah, cuman si imam tidak mendapatkan pahala berjamaah. Tapi bagi makmum tetap wajib niat menjadi makmum. Tapi kalau di sholat Jum'ah bagi imam niat menjadi imamnya hukumnya wajib. Ketika seorang imam sholat Jum'ah tidak niat menjadi imam dalam sholat Jum'ahnya, maka sholatnya tidak sah, berjamaahnya tidak sah, dan sholat Jum'ahnya tidak sah. Bukan hanya dia, seluruhnya juga tidak sah. Sholat Jum'ah beda. Jadi kalau di sholat Jum'ah bagi imam itu wajib niat menjadi imam. Karena menyangkut semuanya. Ketika tidak niat menjadi imam ketika sholat Jum'ah, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Kalau dilanjutkan terus, tetap sholatnya jadi tidak sah semuanya. Bukan hanya imamnya, tapi semua tidak sah. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau makanya imam Jum'ah itu harus diperhatikan dan niat menjadi imam sholat Jum'ah, karena menyangkut semuanya. Karena nanti kalau misalnya seorang imam di sholat Jumat tidak niat menjadi imam, bukan hanya dia yang tidak sah, melainkan seluruhnya juga jadi tidak sah. Kalau terus dilanjutkan, ya dosanya itu ditanggung oleh imam semua. Makanya kan di sisi lain menjadi
belajar menjadi imam, jangan sampai masuk ke masjid ya. Sholat sorangan-sorangan tetap ya harus walaupun berat ya. Kita istilahnya apa, kemarin kan sudah dibahas bahwa sholat berjamaah itu potensi diterimanya itu 90%. Jadi sholat berjamaah, yang sholat diberjamaahkan itu potensi diterimanya 90%. Karena satu sama lain saling melengkapi. Lanjut, wa yajuzu ayyatammal hurru bil amdi. Boleh orang yang merdeka seperti kita bermakmum kepada hamba sahaya. Oh ini mah misalnya hamba sahaya, tetap aja bermakmum sah menjadi imamnya hamba sahaya. Atau misalnya misalnya rakyat, ternyata yang menjadi imamnya rakyat, yang menjadi imamnya pejabat, tetap sah gitu di hadapan Allah, setara semuanya. Wal balik bil murahik, orang yang balik, yang sudah balik usianya, kepada orang yang puber, masa puber. Di puber macam balik ya, murahik gitu. Nah itu sah-sah saja. Tapi amma sobi ghairul mumayyiz fala yasihul iqtida bihi. Tapi kalau misalnya ada imamnya itu anak kecil yang belum tamyiz, usia 5 tahun jadi imam, orang nama mukadinya tesah jadi imamnya. Jadi anak kecil misal usia 5 tahun, 6 tahun kan belum tamyiz dah. 7 tahun lah tamyiz rata-rata. Nah itu kalau usia 5 tahun, 4 tahun, padahal bisa gitu sholatnya. Tetapi ketika kita bermakmum kepadanya tidak sah. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin, tidak sah juga bermakmumnya laki-laki kepada perempuan. Imam awewe gewende. Kagak bacaannya bagus, qari'ah, jadi imam. Ainu makmum laki-laki tidak sah. Tidak sah ya. Imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Tidak sah. Bahkan kata Nabi kan ada hadisnya, idza wallau lupa. Ketika seseorang ketika suatu kaum kemudian mengangkat pemimpin seorang perempuan, layuk bihal qaumu walau amrohum imra'atan, bahasanya itu kata Nabi. Layuk liha, tidak akan merasa bahagia, tidak akan pernah bahagia suatu kaum ketika mengangkat pemimpin dari kalangan perempuan. Itu Nabi yang mengatakan. Ya, tapi mungkin masih banyak pertimbangan di kalangan ya kalau hadis itu kan. Ya, cuman bareng statusnya tetap beda-beda antara perempuan dan laki-laki, maka tetap beda. Walau bagaimanapun kalau sisi itu laki-laki itu akalnya 9, nafsunya 1. Perempuan kebalikannya, nafsunya 9, akalnya 1. Entah kan ya aneh laki yang lupa akal lah, laki nggak salah apa. Nafsu hiji ya awe mana nafsunya salah apa, akalnya hiji. Kalau ada permasalahan itu paling bisa nanti nangis ya. Rata-rata gitu, itu istilahnya rata-ratanya. Jadi tidak sah bermakmumnya laki-laki terhadap perempuan. Wala bihunsa muskilin wala hunsa muskil bimra'atin. Wala bihunsa muskilin, dan juga tidak sah laki-laki bermakmum kepada hunsa. Hunsa itu orang yang memiliki 2 alat kelamin. Hunsa itu bukan bencong ya. Ai bencongnya itu malah lelakinya dan awewe no. Hunsa itu ya ada manusia yang diberikan 2 alat kelamin. Itu yang hunsanya hunsa muskil. Hunsa muskil itu jadi memang itu mah punya 2 alat kelamin dan 2 alat kelaminnya itu berfungsi dua-duanya. Karena kan katanya ada yang hunsa itu dia punya 2 alat kelamin tapi cenderung ke salah satunya gitu. Nanti kalau misalnya cenderung ke lelakinya, nanti yang alat perempuannya yang dihilangkan. Kalau cenderung ke perempuannya, nanti alat lakinya
dihilangkan kayak itu. Tapi ada yang muskil, yang memang ini mah dua-duanya berfungsi. Dari alat kelamin perempuannya keluar head, dari alat kelamin laki-lakinya juga biasa gitu keluar tipis segala macam. Alhamdulillah, ya, nggak bersyukur kita menjadi benar-benar laki ya, laki-laki benar ya. Nah itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kalau laki-laki bermakmum kepada khunsa, itu kemungkinan atau bisa jadi yang dimakmumkan itu seorang perempuan. Nah gitu ya. Kemudian di sini wala khunsa muskil bimro'atin, dan juga tidak sah. Misalnya khunsa muskil tadi bermakmum kepada perempuan. Kenapa? Karena bisa jadi yang khunsanya itu lebih condong ke laki-laki gitu. Wala qari'in wa huwa may yuhsinu al-Fatihah ay la yasihu iktida'uhu bi ummi wa huwa may yakhillu bi harfin aw tasydidin min al-Fatihah. Tidak sah bermakmumnya orang qari. Qari itu orang yang bisa membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar kepada orang yang ummi. Ummi itu yang tidak baca Fatihahnya itu yang merusak hurufnya atau menghilangkan tasdidnya. Jadi di sini mah qari itu bukan tukang qari yang sok qari suka halangan acara-acara ini, bukan ini. Yang disebut qari di situ orang yang benar dalam bacaan surah Al-Fatihah. Jadi ketika misalnya di antara jamaah, wah ini bacaannya bagus nih, hurufnya bisa dijaga, tasdidnya bisa dijaga. Kemudian ternyata yang menjadi imam misalnya tuh yang orang yang yukhillu biharfin, yang membaca Al-Fatihahnya tuh kurang pas. Ada hurufnya misalnya yang dirubah, tasdidnya yang dihilangkan. Ya artinya yang apa? Yang fatal. Yang fatal itu bacaan Fatihah yang merubah makna. Seperti apa? Seperti misalnya gini. Ini mah misalnya bacaan Qur'annya tuh, bacaan Al-Fatihahnya tuh menghilangkan huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dihilangkan. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, itu dihilangkan tuh hurufnya. Atau misalnya enggak seperti itu mah. Cuman hak kecil jadi hak besar, zal jadi dal, itu berpengaruh. Alhamdulillah, harusnya kan alhamdulillah, alhamdulillah, hak gede jadi alhamdulillah. Nah, itu merubah huruf itu termasuk ummi. Makanya di sini huruf Al-Fatihah itu semuanya kalau dihitung huruf-hurufnya dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu tidak berikut yang di tasydidnya, yang double-nya itu ada 138 huruf surah Al-Fatihah itu. Tapi kalau dihitung dengan yang tasydidnya kayak lafaz Allah berarti lamnya ada 2, itu ada 156. Makanya pantasannya semua huruf Al-Quran itu kata Imam As-Sawi ada 1.025.000 huruf. Jangan pernah hitung ya, lucu gitu. Ternyata Al-Fatihah juga hurufnya ada 138, tapi kalau dihitung dengan yang double-doublenya yang di tasydidnya itu ada 156. Nah ini huruf-huruf itu harus diperhatikan dalam surah Al-Fatihah. Di sini kan ketika melaksanakan sholat tidak dibahas orang pembacaan surahnya, tapi yang dibahas Al-Fatihahnya, surah Al-Fatihahnya. Nah, baca surat itu mah kan hukumnya sunnah. Seandainya saya misalnya sholat maghrib tadi Fatihah, rukun beres sholat dolin amin ruku, sah sholatnya. Bukan misalnya sengaja gitu, atau beres Al-Fatihah surat yang lain gak hafal, balikan ke surah Al-Fatihah, sah. Jadi memang yang dibahas di sini Al-Fatihah karena yang wajib di dalam sholat itu surah Al-Fatihah. Makanya lebih baik ya bagusnya mas semuanya bacaannya bagus kan
kalau di mending kemeh baca Al-Fatihahnya benar, kajeng baca suratnya rada salah gitu. Sebab yang menjadikan rekenan itu sahnya itu ketika surah Al-Fatihah. Itu huruf terutama di dalam huruf ha besar, dal, bot, nah itu, sin, soda, nah itu dalam bacaan surah Al-Fatihah itu harus benar-benar. Atau merubah apa? Merubah harokat. Wih bahaya merubah harokat juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim diganti siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Berubah mana? Ah, tidak sah. Al-Fatihah ummi disebut. Au tasydidin minal Fatihah, yang disebut ummi itu orang yang tadi merubah huruf atau menggantikan huruf, hak besar jadi hak kecil jadi hak besar tadi, dal jadi dal jadi dal misalnya dipulak-balik, atau tasydidnya dihilangkan. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada 14 tasydid. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada 14 tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tuh. Di lamnya lafaz Allah, bismillah. Kemudian di ra-nya lafaz Ar-Rahman, kemudian di ra-nya lafaz Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus semuanya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Dua. Di alhamdulillah mah di lamnya lafaz Allah dan ba-nya lafaz Rabbi. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana? Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Dua ada. Lafaz Rahman, lafaz Maliki Yaumiddin. Satu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua. Di iyyaka na'budu yang kedua di iyyaka. Ihdinas siratal mustaqim. Satu. Ihdinas disod. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Satu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua tuh. Walad dan dod. Ada 14, betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 14 tasydid harus ada semuanya. Bahkan kalau tasydidnya dihilangkan di lafaz iyyaka itu lebih fatal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kalau di lafaz iyyaka ketika tasydidnya dihilangkan fatal mananya? Karena jauh mananya. Ketika iyyaka kepada engkau, kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala kami semua beribadah, dan kepada Allah kami memohon pertolongan. Dihilangkan tasydidnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya? Dau syamsi, kepada cahaya matahari kami beribadah atau menyembah. Bahaya. Maka tasydid ini luar biasa. Tasydid dalam surah apa? Nah, jadi wala qari'in bi ummin. Jadi tidak sah seorang yang dalam Fatihahnya memang bagus. Maksud bagus itu di situ bukan bagus-bagus suara bagus, bukan. Artinya tadi yang bisa apa?
yang bisa membaca Al-Fatihah membedakan hurufnya, tasydidnya diperhatikan. Masalah suara itu nomor sekian, salah suara. Tapi tadi sesuai kaidah tajwid. Makanya kan ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila, itu warattil wajawwidil Qur'ana tajwida. Baca Quran itu harus dengan ilmu tajwid. Artinya makharijul huruf diperhatikan sekaligus juga tasydid, sifatul huruf, panjang pendeknya juga. Tsumma asara musannif li syurutil qudwah bi qawlihi ayyu mawdi'in shalla fil masjid bi sholatil imami fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu. Ketika melaksanakan sholat berjamaah, dimanapun sholat berjamaah, artinya misalnya sholat berjamaah di masjid, selama si makmum itu melihat terhadap imam atau si makmum itu melihat terhadap saf di depannya walaupun tidak melihat imam, maka cukup status berjamaah. Gitu. Jadi misalnya si makmum itu tidak melihat imam langsung, kalau di saf pertama melihat, tapi ini musuhnya besar masih begini di tukang, pas di belakang wajib tidak melihat si imam, tapi melihat saf yang ada di depannya itu tetap sah, karena yang ada di depannya itu, makmum yang ada di depannya itu seolah-olah imam. Gitu. Kemudian dalam melaksanakan sholat berjamaah, dalam posisi berdiri itu berpengaruh. Antara imam dan makmum itu patokannya keuneng, tumit ya. Tumitnya itu jangan sampai jangan sampai melebihi imam. Ongkoh jadi makmum tapi tumitnya lebih harap dibanding tumitnya imam. Kenapa tumit? Makanya gini, mohon maaf. Kan kata Nabi, sabu subuh fakum fa inna taswiyatas subuh min tamamis shalah, gitu kan, ada bahasa. Lurus dan rapatkan saf, karena lurus dan rapatnya saf bagian daripada kesempurnaan sholat. Itu yang menjadi patokan yang paling itu apa? Itu apa ini tuh? Tumit. Karena kalau untuk ukuran ke depan itu kan beda-beda orang tuh. Makanya di situ dicontohkan seandainya misalnya si makmum dan imam, tumitnya betul, si tumit si makmum tuh berada di tumitnya imam, tapi itunya ke depan, panjang, tetap sah, karena yang menjadi patokan tumitnya. Itu, maaf, yang menjadi patokan tumitnya. Bagaimana kalau misalnya antara tumit dan imam itu, misalnya berjamaah cuma 2 orang, tumit imam dan tumit makmum itu sama gitu, sah berjamaahnya, tetap sah, cuman makruh. Sah tetap sah, tapi makruh, bisa menghilangkan pahala berjamaah. Tetap bagi status makmum harus mundur sedikit. Kalau berdua, makanya kan diajarkannya gitu. Ketika makmumnya berdua, imam di sini, kemudian ambil posisi sebelah kanan si makmum, mundurnya sedikit. Nanti kalau datang siapa? Datang yang kedua, yang jadi 2 orang makmumnya, posisinya di belakang imam, nanti yang itu mundur gitu. Itu kan aturannya ada. Nah, kemudian wala yasiru bihadza takhalluq munfaridan anis shafi hatta la yahuzal fadilatal jamaah. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan sholat, tadi kalau misalnya kita menjadi makmum, maka yang menjadi patokan tumitnya jangan sampai melebihi imam. Kalaupun sama antara tumit imam dan makmum, itu tetap dihukumi sah sholatnya, cuman bisa menghilangkan pahala berjamaah. Kemudian ketika kita melaksanakan sholat sendiri, melaksanakan sholat bermakmum, maka kalau misalnya shaf pertama dalam sholat berjamaah, shaf pertama masih ada celah, jangan sampai kita
membuat sop di belakang. Pinuhan lanu. Ayo, sop pertama. Kenapa? Karena ketika misalnya sop depan belum penuh, kemudian kita membuat lagi sop di belakang, itu hukumnya makruh dan bisa menghilangkan pahala berjamaah. Bahkan dalam sisi fikih ada istilah seperti ini. Misalnya sop pertama sudah penuh. Sop pertama sudah penuh Pak Haji ya. Kemudian datang Pak Haji, misalnya di belakang nggak ada teman. Kalau ada teman 2 orang sama Pak Rifki udah aman tuh, nggak makruh. Tapi kalau sendiri itu kan makruh. Maka posisinya apa? Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian narik makmum dari depan ditarik ke belakang supaya menemani dia. Nanti yang depan itu geser. Saking apa? Saking menghilangkan kemakruhan membuat sop sendiri. Cuman yang menjadi permasalahan kalau tidak ngaji, wah itu gak hafal. Allahu Akbar ditarik ke sholat ngajak gelut, buat bisa jadi gitu. Enggak apa. Makanya memang yang ditarik juga harus paham sebetulnya. Kalau nggak paham pasti ribut itu. Saat pertama sudah penuh, datang satu orang, dia nggak mau tahu hukum. Oh, kalau saya sholat sendiri nggak ada teman makruh. Allah, takbiratul ihram dulu tuh di situ. Aturannya takbiratul Allahu Akbar, tarik supaya ke belakang. Kalau yang ngerti yang di depannya, pasti dia langsung mundur. Lu ngerti? Ada narik gerati ribut kaekan. Makanya di sini juga kita harus paham tuh gitu. Maka solusinya gimana kalau kita misalnya ya kalau sekarang misalnya dibahas seperti ini, tapi kadang-kadang lupa juga kan. Tapi kalau misalnya ke tempat lain ternyata sop pertama sudah penuh atau kedua kita buat lagi sop sendiri. Ya lebih baiklah narik diharap gitu, bisa ngertiin udah ditariknya. Ya udah sholatnya masuk dalam kategori kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nolak kemafsadatan, kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Ketika narik makmum yang ada di depannya maslahat bagi kita sehingga kita hilang kemakruhan. Jadi ada temannya. Tapi kalau misalnya ditarik yang depannya enggak paham, akhirnya jadi ribut. Mending kene untuk menarik diharap bisa ribut itu. Nah itu. Dalam sisi sholat berjamaah itu gitu. Tapi ya insya Allah kalau kita paham ke hukum itu mah walaupun sholat sendiri itu membuat saf lagi asal benar yang di depan sudah penuh, insya Allah itu tetap mendapatkan pahala berjamaah. Nah itu. Wa in shallal imam fil masjid wal ma'mum kharijal masjid hala kaunihi qariban minhu al imam bi alam tazid masafatu ma bainahuma ala salasimi'ati dhira'in taqriban wa huwa al ma'mum alimun bi sholati. Gini. Kalau misalnya ini masjid besar, misalnya kita sholat, imamnya di depan, padahal di situ nggak ada siapa-siapa, makmumnya di situ, padahal itu nggak kosong, saya imamnya di depan. Saya dengan Parifki misalnya, kata Parifki itu malas diharap mah ditukar ke situ. Sah sholat berjamaah? Sah. Cuma tadi bisa menghilangkan pahala berjamaah walaupun lebih daripada 144 meter. Asal memang itu masih ini permasalahan ini. Ini makanya berbicara tentang sahnya sholat berjamaah. Kenapa? Karena beda dengan kalau misalnya sholat imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, itu beda. Mohon maaf ya. Nah, saya terkadang kalau jadi imam Jumat, saya tuh suka melaksanakan sholat. Ada yang sholat di luar. Cuman yang menjadi permasalahan sholat di luar di sebelah sini. Kalau di sebelah situ itu sudah tidak sah. Kalau mau sah di situ, dari pintu belakang ke belakang. Kenapa? Karena kalau orang yang sholat di depan, sholat di masjid dan di luar masjid, itu makmum yang di luar masjid itu harus ada jalan ke imam yang tidak harus belok dulu. Kalau tinggi mah bisa ke dia, bisa ke depan, paham nggak Ustaz? Mau nggak? Ini kan berbicara di apa? Berbicara di luar masjid, yang satu di dalam masjid, yang satu di luar masjid. Kalau sama-sama di dalam masjid mah nggak masalah.
Misalnya masjid ini dibagi dua, misalnya dibagi dua, masjid ini dibagi dua. Kemudian sholat, ada yang sholat. Ini mau sholat dibagi dua di sini ya tidak masalah, walaupun misalnya ternyata gini, ini masjid dibagi dua. Posisi imam saya di sini. Berarti kan kalau yang posisi ini, yang sebelah sini ini tidak melihat imam. Tapi asalkan dia ada jalan ke imam, walaupun dia harus belok dulu dari kiblat, itu tetap sah karena masih ada di dalam area masjid. Tapi kalau hukum masjid dan luar masjid seperti di teras itu, yang dianggap sah bermakmum di luar itu ketika posisinya di pintu atau dari pintu ke belakang. Kalau di sini tidak sah, di luar sini, di luar dekat paling itu. Kenapa? Karena kalau jalan ke imam dia harus tabrak. Kalau ke imam itu kan harus membalikkan dulu ini jalannya. Tapi kalau dari situ kan nggak usah dadanya nggak usah berpaling dulu dari kiblat. Paham nggak Ustaz? Paham kan? Di sini begitu gitu. Paham baik-baik? Iya, karena kalau ini masjid, kemudian itu teras masjid. Kalau yang bermakmumnya di situ dekat paritnya di luar, itu kan kalau menuju imam itu berarti harus berpaling dulu dadanya dari imam gitu. Jadi harus balik dulu kan itu. Kalau seandainya jalan demah gitu. Tapi kalau posisinya dekat pintu itu, kalau menuju imam itu kan nggak usah berpaling dari kiblat karena bisa paham nggak? Nah, gitu. Sama yang seperti yang ke belakang sana, dari belakang kalau menuju imam ya bisa jalan ke depan tanpa berpaling. Kan yang menjadi patokan apa? Menjadi patokan dada menghadap kiblat. Karena kalau sholat sambil berdiri dan sambil duduk itu menghadap kiblat itu dengan dada. Maksudnya kalau menghadap pintu itu? Hah? Menghadap pintu itu? Bagaimana? Maksudnya? Maksudnya itu berpaling dada. Iya. Saya nggak paham. Gimana? Kan di sini nggak sah. Pintu belakang sah. Apa karena pintunya itu? Iya, karena pintu. Pintunya di sini? Apa? Ada pintunya di sini? Ya kalau ada pintu di situ ya sah tuh di situ. Jadi patokannya dari pintu ke belakang. Paham nggak? Ya kan kalau di sini mah untuk menuju imam seandainya jalan kan harus berpaling dulu ini. Tapi kalau dari sana kan enggak. Karena kalau di Istiqlal kan itu pernah sampai luber sampai keluar. Sedangkan itu di luar masjid gitu. Itu gimana? Iya, maksud makanya di luar masjid itu harus tahunya itu posisi pintu. Kalau posisi pintunya ada di depannya masih enak punya yang dianggap sana ke belakang, dari pintu ke belakang. Kalau memang itu area luar masjid. Tapi kalau misalnya emper itu termasuk tanah wakaf masjid, itu tetap sah di sini juga. Itu kan berbicaranya itu yang mewakafkan tanah asalnya sebetulnya. Tanah masjidnya ya. Nah, itu. Di luar di jalan. Gitu. Ya kan saya kenapa dihukumi di sini tanah dihukumi di sini di luar masjid? Ya bisa jadi emper itu memang bukan bagian dari tanah wakaf karena kan ini juga kalau berbicara tanahnya kan nggak jelas gitu kan. Maksudnya kan gitu. Itu berkaitan dengan apa? Dengan sahnya melaksanakan sholat berjamaah. Gitu. Ya artinya kalau misalnya di luar, ya itu tadi kalau antara imam dan makmum yang di luar itu bisa sahnya itu ketika apa? Ketika dia berada di menuju jalan menuju imam itu tidak membalikan dada dari kiblat gitu, yaitu diantaranya dari pintu ke belakang. Apalagi kalau di belakang itu aman gitu. Dan itu kalau misalnya antara imam dan makmum bisa masih sah itu kalau di luar masjid makmumnya itu jangan sampai melebihi 300 hasta atau 144 meter. Tapi kalau di dalam masjid mah, misalnya masjidnya lega seperti di Madinah, itu tetap sawe gitu, karena itu masih area masjid. Lalu ada lihat. Nah itu melaksanakan sholat berjamaah. Karena saya terkadang kalau jadi khatib, saya suka lihat gitu, ada yang di sebelah sini gitu. Ya kalau walau bagaimanapun kalau secara hukum itu ya gimana tuh? Dalam memikir seperti itu, tidak diatur ibadah juga kan, kita tidak bisa ya ibadah tuh main hantem-hantem aja tanpa ilmunya kan gitu. Sehingga kata saya urusan yang gitu, fakul luman di goiri ilmin